Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan siklus hidup layanan teknologi informasi. Siklus hidup layanan teknologi informasi terdiri dari mulai ide pengadaan, perencanaan, pengembangan sistem, lalu operasional layanan TI, kemudian perbaikan dan juga pengembangan, serta penghentian layanan TI. Salah satu framework yang biasa digunakan dalam ITSM atau IT Service Management itu adalah framework ITAL atau Framework Information Technology Infrastructure Library, di mana framework ini mendefinisikan layanan atau service sebagai sebuah sarana untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan risiko tertentu. Service memfasilitasi outcome dengan meningkatkan kinerja dari antar task yang berhubungan dan mengurangi efek dari suatu constraint. Outcome ini didefinisikan sebagai hasil dari melaksanakan suatu aktivitas yang mengikuti suatu proses atau memberikan suatu layanan, khususnya dalam hal ini adalah layanan IT. Masing-masing tahapan dari ITAL memberikan panduan yang diperlukan untuk melakukan pendekatan secara terpadu dan membahas kemampuan yang berdampak secara langsung pada kinerja dari penyedia layanan. Struktur inti dari framework ini berbentuk life cycle yang bersifat iteratif dan multidimensi. ITAL ini membagi siklus layanan IT menjadi 5 tahapan. Apa saja 5 tahapan tersebut? Mulai dari service operation, service design, service transition, dan juga service strategi. Pada tahapan service strategi berfokus pada merumuskan arah strategi layanan TI dan juga merumuskan layanan TI yang disediakan. Kemudian service design melakukan perancangan terhadap layanan-layanan TI yang telah disetujui untuk disediakan dalam bentuk service katalog. Kemudian membuat rancangan arsitektur, proses, kebijakan, dan dokumen. Lalu tahapan yang ketiga pada service transition berfokus pada merealisasikan hasil tahapan service design menjadi sistem layanan baru atau memodifikasi sistem layanan sebelum. Di dalam service transition ini juga fokus pada merealisasikan proses yang bisa digunakan sebagai panduan untuk memperkenalkan suatu layanan TI baru atau memodifikasi layanan TI lama ke lingkungan kerja yang sebenarnya. Kemudian service operation ini merupakan tahapan operasional dari layanan IT yang meliputi dukungan terhadap layanan TI, memastikan value terhadap layanan itu dapat dirasakan oleh pengguna, kemudian menjaga stabilitas operasional layanan TI,
dan memungkinkan adanya perubahan, peningkatan cakupan dan level kualitas. Kemudian tahap continual service improvement ini berisi proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan TI. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap layanan TI berdasarkan perubahan kebutuhan bisnis, lalu mengevaluasi kembali hal-hal yang mungkin dapat ditingkatkan di tahap sebelum. Proses-proses di dalam siklus layanan IT yang berbasis pada framework ITIL terdiri dari 26 proses. Di dalam tahapan servis strategi itu terdapat proses strategi manajemen for IT services, di mana dalam proses tersebut melakukan aktivitas pendefinisian pasar, melakukan pengembangan penawaran, aset strategis, dan memastikan penerapan strategi. Kemudian proses yang berikutnya adalah financial management, di mana proses tersebut mengelola tingkat pendanaan yang sesuai untuk merancang, mengembangkan, dan juga memberikan layanan yang memenuhi strategi organisasi. Kemudian masih di tahapan servis strategi ini terdapat proses servis portofolio manajemen, di mana dalam proses ini aktivitas untuk memastikan penyedia layanan memiliki layanan yang bervariasi dan tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang diperlukan. Lalu proses demand management dilakukan untuk memahami dan mempengaruhi permintaan pelanggan terhadap layanan dan penyediaan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan proses yang terakhir dalam tahapan servis strategi adalah business relationship management, di mana dalam proses ini kita membangun dan memelihara hubungan bisnis antara penyedia layanan dan pelanggan. Kemudian dari tahapan servis strategi beralih ke tahapan servis desain. Di dalam servis desain ini terdiri juga dari beberapa proses, kurang lebih 8 proses yang dilakukan dalam tahapan servis desain, mulai dari servis katalog manajemen yang melakukan proses pembuatan, perawatan, dan untuk memastikan katalog layanan. Lalu proses service level management melakukan aktivitas untuk memastikan, menegosiasikan, dan juga mendokumentasikan capaian layanan IT. Proses capacity management dilakukan untuk memastikan kapasitas TI di seluruh area TI tersebut sudah sesuai. Kemudian availability management untuk memastikan tingkat ketersediaan layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu proses IT Service Continuity Management untuk memastikan bahwa kebutuhan teknikal dan fasilitas tersedia pada waktu yang diperlukan. Information Security Management bertujuan untuk menyelaraskan keamanan TI dengan keamanan bisnis, serta memastikan keamanan informasi pada seluruh layanan. Kemudian proses supplier management. Di dalam proses ini, kita melakukan pengelolaan hubungan dengan pemasok, serta memastikan bahwa layanan yang disediakan memiliki kualitas yang baik. Kemudian berlanjut kepada tahapan service transition. Di dalam service transition ini
Ada beberapa proses juga, di antaranya adalah transition planning and support, di mana proses ini melakukan perencanaan seluruh aspek sumber daya TI guna memenuhi proses implementasi suatu produk. Lalu proses change management, proses mengontrol seluruh perubahan layanan TI. Kemudian proses service asset and configuration management. Ini merupakan proses yang mengelola informasi terkait dengan masalah konfigurasi yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan TI. Lalu ada pula proses service validasi dan testing, di mana proses ini memastikan perubahan yang telah diimplementasikan. Kemudian berlanjut ke proses change evaluation. Change evaluation ini melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perubahan yang dilakukan. Tak kalah pentingnya ada proses knowledge management. Dalam proses ini dilakukan pengumpulan, analisis, pengarsipan, dan juga distribusi terkait dengan pengetahuan atau knowledge. Dari service transition beralih prosesnya ke tahapan service operation. Di dalam tahapan service operation ini terdapat beberapa proses, kurang lebih 5 proses, mulai dari event management yang melakukan pemantauan terhadap seluruh operasi yang berjalan, lalu proses incident management melakukan penyelesaian terhadap masalah gangguan layanan, kemudian problem management menganalisis penyebab utama insiden dan menyelesaikan masalah yang muncul akibat dari insiden tersebut. Kemudian access management ini memberikan otoritas terhadap pengguna layanan sesuai dengan tingkatan kebutuhan. Proses berikutnya adalah request fulfillment, melakukan penanganan terhadap permintaan layanan. Dan tahapan yang terakhir itu adalah continual service improvement, di mana tahap ini berisi proses dan metode yang direkomendasikan guna melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap kualitas layanan teknologi informasi. Di dalam tahapan ini terdiri dari 7 langkah proses improvement. Mulai dari langkah yang pertama, menentukan strategi untuk peningkatan. Kemudian langkah kedua, menentukan apa yang akan diukur. Ketiga, mengumpulkan data. 4, memproses data. Kemudian langkah kelima, menganalisis data dan informasi. 6, menampilkan dan menggunakan informasi. Serta yang ketujuh, itu adalah melakukan tindakan perbaikan atau upaya peningkatan. Nah, itu kurang lebih proses-proses di dalam siklus layanan teknologi informasi berbasis pada framework ITIL yang terdiri dari 5 tahapan, dan kelima tahapan ini berisi 26 proses. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.